Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Andeyu dari jurusan Teknik Industri Angkatan 20 C6 dengan NIM 3520100408. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait materi UTS semester 3 yaitu semester ganjil tentang mata kuliah otomasi industri dengan dosen pembimbing Bapak Agus Suwarno. Terima kasih kepada Bapak Agus Suwarno yang telah mengajar materi otomasi industri di kelas kami. Baiklah, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Untuk soal nomor 1, yaitu tentang menjelaskan konsep dari otomasi industri. Konsep dari otomasi industri yaitu suatu teknologi dengan sistem mekanis yang berdasarkan komputer untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga manusia. Contohnya, pemasangan piston ke mesin. Ada dengan cara manual dan ada dengan mesin otomatis. Dengan cara manual, tingkat kesalahannya yaitu 1% sampai 1,5%. Dengan manual ini yaitu dengan perantara manusia. Kemudian dengan mesin otomatis, tingkat kesalahannya kecil sekali, 0,001%. Sehingga manfaat otomasi industri ini dapat kita simpulkan yaitu untuk meningkatkan kualitas produk, untuk mengurangi biaya produksi, serta penggunaan tenaga ahli atau manusia yang bisa untuk hal inovatif lainnya. Hal ini pada era 4.0 sangat menguntungkan terutama untuk bagian HRNGE karena mengurangi kos biaya manusia. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel serta kelebihan dan kekurangan dari rangkaian tersebut. Rangkaian listrik itu ada 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sejajar atau bersebelahan. Seperti kita lihat pada contoh, itu lampu di sisinya itu sejajar. Kemudian untuk yang seri, arusnya lewat hambatan 1 nilainya sama dengan arus hambatan yang kedua. Sedangkan untuk rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun bertingkat atau bercabang. Contohnya seperti berikut, lampu di bawah dan lampu di atas. Di mana arus listrik itu yang lewat untuk yang seri, arus listrik yang lewat hambatannya 1 nilai sama dengan arus lewat pada hambatan kedua. Kita dapat untuk mencari rumus totalnya yaitu dengan menjumlahkan R1 tambah R2. Sedangkan untuk yang paralel yaitu R total sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sampai 1 per Rn yang ditanya. Contohnya menghitung arus pada rangkaian yang tertera. Terlihat pada gambar ada 3 arus listrik yaitu dengan besaran 3 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Kemudian ditanya kuat arus. Maka yang dicari yaitu R paralel dan juga rangkaian seri. Di mana kita cari dulu rangkaian paralel yaitu 1 per rangkaian paralel per yang paralel itu yaitu 1 per 2 ditambah 1 per 2 menghasilkan 2 per 2 sama dengan 1 ohm.
yaitu untuk R total. Maka untuk rangkaian serinya di situ tertulis jelas yaitu 3 ohm. Jadi untuk rangkaian totalnya yaitu rangkaian paralel ditambah dengan rangkaian seri. Maka 1 ditambah 3 sama dengan 4 ohm. Untuk tegangan hambatannya yaitu rumusnya I dikali R, di mana I sama dengan V per R, yaitu 3/4. Jadi I-nya sama dengan 3/4 ampere. Jadi kuat arus pada contoh tersebut yaitu 3/4 ampere. Untuk kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel, kelebihannya dapat terlihat pada tabel. Untuk rangkaian seri, besar arus pada tiap hambatannya sama. Karena hambatan disusun sejajar, maka kabel yang dibutuhkan tentu sedikit. Sedangkan rangkaian paralel, yang pertama untuk kelebihannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan padam. Yang kedua, bisa dipasang saklar pada setiap lampu. Dan yang ketiga, tegangan yang mengalir sama sehingga terang lampu sama. Untuk kekurangan, ini adalah kebalikan dari kelebihan, di mana untuk kelebihan di rangkaian seri tentu menjadi kekurangan di rangkaian paralel, begitupun sebaliknya. Di mana kekurangannya terlihat pada tabel, yaitu pada rangkaian seri, lampu menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besar hambatan. Jika salah satu padam, yang lain juga padam, karena mereka sejajar. Kemudian tidak bisa dipasang saklar. Sedangkan untuk rangkaian paralel, yang pertama menggunakan lebih banyak kabel, karena pada rangkaian seri menggunakan sedikit kabel. Kemudian yang kedua, arusnya mengalir tidak sama besar. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu di rumah kita tentu ada pembayaran listrik, bukan? Menjelaskan tentang cara perhitungan pembayaran listrik. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan pembayaran berapa rupiah penggunaan listrik, yaitu dengan menjumlah biaya listrik di rumah dikali tarif dasar listrik. Contoh, di rumah kita ada 3 lampu dengan daya masing-masing 25 watt, menyala 12 jam. Kemudian hasilnya daya total yaitu berarti 3 dikali 25 watt dikali 12 jam menghasilkan 900 watt. Kemudian ada satu kulkas yaitu 300 watt menyala 24 jam, jadinya 2400 watt. Kemudian ada setrika daya 300 watt, rata-rata per hari 1 jam, maka 300 watt. Untuk kipas angin ada 100 watt dikali 12 jam, maka 1200 watt. Kemudian bagaimana? Kemudian total penggunaan listriknya kita jumlah, yaitu 900 watt dari lampu, ditambah 2400 dari kulkas, ditambah 300 watt dari setrika, serta ditambah 1200 dari kipas angin. Maka hasilnya 4800 watt. Kemudian itu kan tadi dalam satuan watt. Kemudian kita ubah satuan kilowatt, di mana 4800 dibagi 1000 menjadi 4,8 kilowatt. Jadi tarif dasar listrik yaitu semisal 1352 per kilowatt, maka 4,8 kilowatt tadi kita kali dengan 1352, kita kali dengan 1 bulan. 1 bulan kita anggap 30, maka hasilnya yaitu 194.688 rupiah. Jadi estimasi 1 bulan kita mengeluarkan lebih kurang 200.000. Jadi begitulah cara perhitungan pembagian listrik di rumah kita. Maka lakukanlah penghematan penggunaan listrik untuk melindungi bumi dan juga menghemat biaya. Kemudian soal selanjutnya nomor 4, yaitu tentang energi dapat diperbarui atau tidak diperbarui. Energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi itu ada 2,
energi yang bisa diperbarui dan energi yang tidak bisa diperbarui. Energi yang dapat diperbarui yaitu energi yang dapat digunakan terus-menerus tanpa batas waktu tertentu. Contohnya energi sinar matahari atau solar power, air, hydropower, energi angin, wind power, biomasa, yaitu gas bio dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Kemudian energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang akan habis jika terus digunakan, yang tidak bisa dibentuk dengan cepat, jadi proses pembentukannya lama. Contohnya minyak bumi sebagai bahan bakar, batu bara sebagai bahan bakar, PLTA atau PLTU, gas bumi, keperluan bahan bakar kompos atau PLTG, serta nuklir. Jadi sumber energi itu ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Kemudian untuk soal nomor 5 menjelaskan tentang transformator. Transformator yaitu alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Cara kerjanya yaitu terlihat seperti pada gambar. Itu ada inti besi dan juga ada medan magnet. Saya akan menjelaskan cara kerjanya yaitu ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber bolak-balik, hal tersebut menimbulkan medan magnet yang berubah. Pada medan magnet diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan ke kumparan sekunder sehingga timbul gaya gerak listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 5 masih di transformator. Dengan fungsi transformator yaitu ada distribusi dan transmisi listrik, di mana hukum kekekalan energi semakin besar tegangan maka arus semakin kecil. Contohnya PLN tegangan yang dihasilkan pembangkit 13,8, lalu dinaikkan jadi 150, diturunkan ke 380 volt untuk didistribusikan ke rumah penduduk. Kemudian untuk yang kedua, rangkaian kontrol, yaitu untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol. Contohnya 5 volt, 12 volt, bisa untuk seperti charger HP. Kemudian 3 untuk mengatur frekuensi yang dihasilkan. Alat listrik memerlukan transformator dikarenakan medan magnet pada transformator tanpa variabilitas medan magnet tidak mungkin terjadi aliran listrik tersebut, di mana terdapat arus bolak-balik pada transformator. Arus stabil bergerak dalam satu arah sedangkan arus bolak-balik atau AC bergerak dengan arah berubah-ubah. Selanjutnya, nomor 6 terkait konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri, yaitu sistem proteksi yaitu pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi listrik untuk mengamankan dari gangguan listrik dengan memisahkan bagian listrik yang terganggu. Di mana dalam otomasi industri, jika terjadi gangguan listrik, maka sistem proteksi ini akan bekerja dan mendeteksi gangguan listrik, di mana serta memisahkan bagian listrik tersebut untuk tidak mempengaruhi aliran listrik lainnya. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 7 tentang cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna beserta contohnya. Kode warna resistor sendiri itu apa? Kode warna resistor yaitu nilai hambatan yang terkandung pada sebuah resistor. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada pita ke-1, pita kedua, pita ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi setiap pitanya itu selang-seling. Pita 1, kemudian pita 2, pita 3, atas bawah 1, 2, 3, 4. Jadi atas bawah. Jadi bukan bawah-bawah, atas-atas, bukan seperti itu. Kemudian untuk 3 gelang pertama menunjukkan nilai resistansinya. Gelang keempat menunjukkan faktor penggali. Gelang kelima
Nilai toleransi resistor gelang ke-6 menunjukkan nilai koefisien suhu. Bisa kita lihat tabel resistor 6 warna. Terdapat 12 warna dan ada 6 pita. Di sini cara membacanya seperti ini teman-teman. Jika diketahui misalkan soal ada 6 warna, kita langsung sekalian ke contoh ya. Seperti gini, sebuah resistor punya gelang warna coklat, hitam, biru, ungu, perak, dan oranye. Sebutkan nilai resistansi pada resistor. Maka cara membacanya itu, untuk yang pertama pada soal warna coklat, maka lihat warna coklat pada pita ke-1. Untuk hitam, lihat kode warna hitam pada pita kedua. Untuk biru, lihat warna biru pada pita ketiga. Begitupun seterusnya. Maka jawabannya yaitu untuk coklat nilainya 1, hitam nilainya 0, biru 6, ungu 10,7 karena pada pita keempat. Kelima, perak toleransinya 10% dan oranye 15 ppm. Sehingga jadi ditambah ke bawah seperti itu, jadinya 106 dikali 10 pangkat 7 itu ohm, kemudian diganti menjadi mOhm, yaitu 1060 mOhm dengan batas toleransi kurang lebih 10% dan koefisien suhu 15 ppm. Sekian penjelasan jawaban UTS kali ini dari saya. Jika ada kekurangan, saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.